anak orang miskin tidak boleh miskin. Rakyat kita setapak demi setapak, kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat. Laporan Bank Dunia ini kemudian memantik perhatian publik sebab besarnya angka juga mengingat masih banyaknya kesenjangan ekonomi di Jakarta. Ya, laporan Bank Dunia berjudul Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mengkategorikan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penduduk miskin dengan porsi sebesar 60,3% dari jumlah penduduk pada 2024 sebesar 285,1 juta jiwa. Di balik pembangunan yang terus dikejar, masih ada realitas yang tertinggal. Kemiskinan bukan hanya sekedar angka, melainkan kehidupan yang berjalan dalam keterbatasan. Dari lorong-lorong sempit hingga tepian sungai yang tercemar, masyarakat terus bertahan dengan tenaga, harapan, dan keberanian. SDGs bukan sekedar janji global, ia hadir dalam kehidupan kita di sini dan saat ini. Di alun-alun Kidul Surakarta, tawa pengunjung dan hiruk-pikuk pedagang kecil mengisi ruang terbuka. Bagi sebagian orang, ini bukan sekedar tempat rekreasi, tetapi juga tempat untuk kehidupan. Ya, bisa dilihat teman-teman, sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini menjadi tempat pembuangan limbah yang mengancam kesehatan. Air bersih dan sanitasi layak menjadi kemewahan bagi sebagian warga. Jalan rusak yang kita temui di pinggiran desa bukan sekedar infrastruktur. Itu adalah penghalang akses menuju pendidikan dan kesehatan. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Ketimpangan ini bukan hanya persoalan Indonesia. Mulai dari Manila hingga Nairobi, kemiskinan punya wajah yang berbeda, tapi memiliki akar yang sama, seperti ketimpangan akses dan minimnya pilihan hidup. Amartya Sen menyebutnya sebagai deprivation of capability ketika manusia kehilangan kemampuan untuk memilih dan berkembang. Kemudian menurut Human Capital Theory, pendidikan bukan hanya hak, tetapi investasi. Ia membuat jalan menuju pekerjaan, kesehatan lebih baik, dan keluar dari siklus kemiskinan. Contoh dari luar menunjukkan harapan. Dia mengembangkan bantuan digital berbasis data, dan kayaknya menjalankan klinik-klinik. This came on mobile clinic. They are able to reach those people who are actually suffering in silence in those the unreached areas. So women, we experience actually the sexual based violence. The cases are very high because they are suffering in silence in the bush. But since we initiated the shared chemo mobile clinic, they are actually able to get the services. Lalu Finlandia melalui sistem pendidikan yang setara dan bebas biaya. Hal ini menunjukkan bagaimana kualitas pendidikan tanpa tekanan akademik justru mampu melahirkan generasi yang tangguh dan inklusif. Third until sixth grade, it helps a lot. I know where we are heading and where we are today, so it's easy to plan for each kid what they need and easy to help and support. Untuk solusi tidak harus selalu berskala besar. Langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak yang nyata. Pendidikan yang tetap menjadi pilar utama. Satu anak yang menyelesaikan pendidikannya berpotensi membawa perubahan bagi keluarganya dan komunitasnya. Minecraft and at school. Are your classmates on this same world? Yeah, every one of these people is my classmates. Right, okay. Okei, nyt kuuntele. Membuat kelas informal, mendirikan awan baca, atau sekedar mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan merupakan bentuk kepedulian yang bermakna. Begitu pula dengan kesehatan, bukan hanya pengobatan, tetapi juga pencegahan, kebersihan, dan edukasi dimulai dari lingkungan sekitar. Di era digital, teknologi bisa menjadi jembatan solusi. Di Indonesia, aplikasi pencocokan kerja bisa membantu warga di daerah tertinggal untuk menemukan peluang kerja yang maksimal.
Platform keuangan mikro dan e-commerce untuk pengrajin bisa memperkuat ekonomi lokal, sementara alat perencanaan anggaran dan literasi keuangan BPCI memberi kontrol bagi keluarga berpenghasilan rendah. Untuk kesehatan, chatbot telemedis mengingat obat sangat relevan, apalagi di wilayah terpencil. Dan di bidang pendidikan, pembelajaran berbasis AI, pelatihan literasi digital, serta konten interaksi bergaya Finlandia mengedepankan kesenangan dalam keseimbangan hidup bisa menjadi inspirasi bagi sistem pendidikan di Indonesia. SDGs bukan sekedar target global, melainkan janji kolektif bahwa setiap manusia berhak atas kehidupan yang layak dan bermartabat. Selama masih ada kemauan untuk bergerak, langkah sekecil apapun dapat membawa harapan yang sangat besar. no one left behind.